Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di RTV Channel Religi. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar. Nonton dulu baru subscribe, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman, jika bermanfaat. Ternyata sadar diri lebih hebat daripada percaya diri. Agar bisa sukses bahkan disegani, dihargai dan dihormati orang lain. Kalau kita mau sukses dalam kehidupan ini, apa dulu yang harus kita miliki? Apakah harus sadar diri atau percaya diri? Pernah tidak ada yang bilang, yang penting itu percaya diri dulu. Percaya diri itu penting untuk sebuah kesuksesan, dan apakah memang seperti itu? Tapi ternyata kenyataan tidak seperti itu. Sadar diri bahkan lebih hebat daripada percaya diri. Agar kita bisa sukses, disegani, dihargai bahkan dihormati orang lain. Percaya diri adalah sikap atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dalam menjalani sebuah hal. Sikap ini menjadi salah satu nilai hidup yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena dengan percaya diri kita bisa menghilangkan rasa takut, cemas dan memaksimalkan potensi yang kita miliki, dan yang paling penting percaya diri ini bisa menimbulkan sebuah sikap optimisme. Percaya diri itu akan sangat bermanfaat jika percaya diri dilakukan dalam kadar yang pas. Kita ulangi, kadar yang pas. Tapi ketika kadar itu berlebihan, justru percaya diri ini justru menjadi tidak baik. Ketika kita melihat orang terlalu percaya diri, itu akan sangat menyebalkan. Begitu juga dengan orang ketika melihat kita terlalu percaya diri, pasti kita akan sangat menyebalkan. Pernah risih tidak dengan orang ketika kita makan di sebuah kafe, orang itu nyanyi suaranya pas-pasan, ngambil nada tidak tahu. Tetapi menyanyi bukan cuma satu lagu, bahkan sampai 3 lagu, sangat menyebalkan. Pernah tidak ketemu dengan teman dengan percaya diri, dia mengambil tanggung jawab suatu bidang, tapi ketika melaksanakan tanggung jawab tersebut justru berantakan. Padahal di awal seolah-olah dialah yang paling hebat. Jadi percaya diri itu bisa sangat merugikan. Orang yang percaya diri itu juga suka menguasai alias terlalu dominan. Mereka juga akan merasa telah bersikap baik dan benar ketika menghadapi suatu hal. Padahal kenyataannya mereka itu sering meremehkan sebuah pekerjaan. Bahkan tanpa sadar, sampai mungkin mereka bisa merendahkan orang lain. Jadi jangan heran kalau orang yang terlalu percaya diri itu justru bukan mendapatkan banyak teman, tapi mereka justru ditinggalkan oleh teman-teman mereka. Nah, rendah diri itu beda lagi. Rendah diri adalah di mana kondisi kita merasa tak mampu, secara kemampuan fisik, kekayaan, atau sebagainya dibanding dengan orang lain. Tapi mereka justru ditinggalkan oleh teman-teman mereka. Nah, rendah diri itu beda lagi. Rendah diri adalah di mana kondisi kita merasa tak mampu, secara kemampuan fisik, kekayaan, atau sebagainya dibanding dengan orang lain. Perasaan minder tentu saja membuat kita dapat kehilangan percaya diri yang mungkin bisa dibilang ekstrim. Ada beberapa faktor yang bisa memunculkan sikap rendah diri. Orang-orang yang rendah diri itu biasanya karena sebuah trauma di masa lalu. Trauma ini berkaitan dengan orang-orang terdekat dan keluarga. Karena keluarga dan orang-orang terdekat itu memiliki pengaruh yang paling besar dalam kehidupan mereka. Karena perkembangan mental dan percaya diri mereka itu terbentuk sejak kecil hingga dewasa. Dan didapat dari interaksi dengan keluarga atau orang-orang sekitar. Artinya ketika yang dia miliki pengalaman buruk, mungkin ya seperti kekerasan oleh orang tua atau teman, menyaksikan pertengkaran orang tua atau menyaksikan perceraian orang tua atau kasus-kasus yang lain. Itu dapat melukai hati dia dan dapat menyebabkan seseorang merasa rendah diri dan mengalami trauma. Karena dalam menjalani kehidupan pastinya kita berusaha memiliki pikiran yang sangat positif dan melawan pikiran yang negatif. Tapi kadangkala mengontrol pikiran ini memang sangat sulit. Yang paling sering menjadi penyebab orang merasa rendah diri adalah sebuah kegagalan. Kegagalan pasti terjadi bagi semua orang yang terus berusaha. Kegagalan itu bisa menjadi kekuatan untuk bangkit. Sebelum kita menimbulkan percaya diri, karena sadar diri adalah bentuk sebuah kedewasaan.
Sadar diri berarti dia dengan sadar mengetahui apa emosi dia, apa kekuatan, kelemahan dia, kebutuhan dia dan apa yang bisa mendorong dia. Dia tahu lemahnya di mana dan dia tahu dia kelebihannya di mana. Kapan harus kritis dan dia tahu kapan harus realistis. Orang yang sadar diri itu pandai mengukur diri ketika dia tahu kalau dia kurang mampu menghadapi jadwal yang padat. Orang dengan kesadaran diri tinggi akan cenderung selaras dengan nilai-nilai yang mereka anut. Sehingga mereka bekerja pun dengan hati dan semangat. Dalam artikel, What Makes a Leader, di Harvard Business Review, dia pernah mengatakan bahwa salah satu unsur untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat adalah memiliki kesadaran diri yang berujung pada rasa percaya diri. Sebagai seorang pemimpin, jadi kalau kita mau sukses dalam kehidupan ini, apa dulu yang harus kita miliki? Apakah harus rendah diri dulu? Apakah percaya diri dulu atau sadar diri, atau yang mana yang harus dimiliki dan mana yang harus kita eliminasi? Untuk saat ini, berarti yang harus kita eliminasi adalah rendah diri. Karena tidak ada kesuksesan dalam diri seorang yang rendah diri. Dia memilih untuk tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja, berarti tinggal percaya diri dan sadar diri. Kalau saya berpendapat orang yang percaya diri dengan takaran yang pas akan didapat. Ketika kita sudah sadar siapa diri kita, artinya sadar diri dulu baru percaya diri. Ketika orang sadar diri, maka rasa percaya dirinya itu akan muncul di tempat yang semestinya. Kesimpulannya adalah miliki sadar diri dulu, setelah itu miliki percaya diri dan buang rasa rendah diri, itu lebih hebat. Insya Allah kita akan sukses, menjadi orang yang tangguh di depan lawan, dihormati orang sekitar, disegani orang lain dan dihargai oleh orang-orang terdekat kita.